Salam. Bismillahi tawakkaltu ala Allah la ilaha illallah alaihi wa rasulul azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita melanjutkan kitab Iqadul Himam bab tentang doa antara kehendak Allah dan doa-doa manusia. Wala makana al-ijtihad bil ma'mun, mengusahakan dengan sungguh-sungguh kerja kerasmu atau usahamu yang sungguh-sungguh terhadap sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah, kullahu madmum, adalah tindakan yang tercela. Kana bil fi'li kama tuqaddimu aw bil qawli, baik dengan perbuatan maupun dengan ucapan-ucapanmu atau permintaan-permintaanmu. Mengusahakan dengan sungguh-sungguh, ambisimu yang keras, ambisimu yang menggebu-gebu sampai pikiranmu nggak bisa istirahat, maksudnya kebayang-bayang baik, tidur keingetan, di WC inget terus sampai nggak bisa tidur. Sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah, kullahu madmum, adalah perbuatan yang tercela. Kana bil fi'li kama tuqaddimu aw bil qawli, baik perbuatan dengan tindakan ataupun dengan permintaan-permintaan atau ucapan-ucapan. Wa huwa al-isti'jal bi tahsili qabla ibanal bid'a aw bi ghairi, dan dia ingin mempercepat hasilnya, pengen buru-buru hasil, baik dengan doa-doamu atau dengan perbuatan-perbuatan yang lain. Itu semua adalah tindakan yang kurang baik, kata Syekh Aitul Tailah. Di menggebu-gebumu, keinginanmu yang keras sampai engkau tidak bisa tidur, kebayang-bayang terus sampai stres, sampai kesiksa, itu kan, itu tindakan tercela, mengejar sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah. Nah, dalam hal ini ya rezeki mungkin ya. Innallaha yabsutur rizqa liman yasha, gitu kan, bi'ibadihi wa yaqdir. Gusti Allah itu sudah membagi-bagikan rezekinya bagi siapapun yang Gusti Allah hendaki. Wa yaqdir, dan ukuran-ukurannya juga sudah Allah tetapkan, sudah Allah atur ukuran-ukurannya. Presiden Jokowi, mantan Presiden Jokowi, ukuran rezekinya sekian, Prabowo sekian. Dirut Pertamina yang kemarin kena KPK, yang gajinya 3,5 miliar per bulan, kemudian terkena kasus korupsi sampai 193 triliun, itu udah dijamin rezekinya. Kenapa masih korupsi? Per bulan gitu, 3,5 miliar tapi masih korupsi, gitu kan. Berarti kan ya itulah tindakan tercela itu ya, seperti itu. Gitu. Dia tidak puas dengan rezeki yang dia peroleh, dia cemas, dia gelisah. Rezeki 3,5 miliar itu disangkanya tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Nggak tahu yang ini sampai kerugiannya hampir 1.000 triliun di Pertamina. Jadi kita boro-boro tahu ya bentuk fisiknya uang 1 miliar aja, kita mah belum pernah tahu kayak apa itu bentuk fisiknya. Miliar masih gini. Gepongannya kayak apa nggak tahu gitu. 1000 triliun mah dia. Iya. Ya artinya kan korupsi itu adalah bentuk
kecemasan, kegelisahan seseorang bahwa rezeki-rezekinya seolah-olah tidak bisa menjamin hidupnya, padahal semuanya udah diatur sama Allah. Wa yaqdir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa yaqdir itu ukurannya udah ditentukan, jatahnya udah ditentukan, itu perharinya berapa. Dan semua makhluk, bukan hanya manusia, jangkrik udah diatur rezekinya, semut, kecoa, cacing, semuanya diatur sama Allah rezekinya. Wa ma min dabbatin, dan tidak ada binatang yang melata pun di alam dunia ini illa ala rizquha, semuanya rezekinya sudah Allah tentukan. Jadi kalau masih pusing ngurus atau memikirkan urusan rezeki, ya berarti ya dia masih tidak percaya terhadap Allah, bahwa Allah itu maha mengatur rezeki. Al-Qayyum, di Asmaul Husna ada yang namanya Al-Qayyum. Al-Qiyam, ada Al-Qiyam, ada Al-Qayyum. Nah, Al-Qayyum itu ya ngatur urusan rezeki terus menerus tanpa henti. Gitu. Kullu yaumin huwa fi sya'nin, tiap hari Gusti Allah sibuk. Ya, kullu yaumin huwa fi sya'nin itu. Ngatur rezekine jangkrik, iwak lele, rezekinya Pak Warsat, Pak Agil, semuanya Allah atur semuanya. Dan bukan hanya rezeki materi, ya, termasuk rezeki kesehatan. Rezeki kesehatan, rezeki punya teman yang baik, rezeki keilmuan, ilmu juga adalah rezeki. Karena banyak orang yang tidak dikasih ilmu. Bukan hanya duit. Nah, selama ini kan kita berpikir bahwa rezeki kita duit. Padahal kesehatan, keluarga harmonis, anak kita sehat, termasuk keluarga kita sehat, kita bisa ibadah. Nah, ibadah juga itu bagian dari rezeki. Bisa dikasih kesempatan, bisa puasa di bulan Ramadan, itu rezeki. Bisa berzikir, itu rezeki. Bisa sholat, itu rezeki. Jadi ya Razzaq, karena Zak, alifnya panjang itu ya Gusti Allah itu tanpa henti. Ya Razzaq itu ngatur seluruh rezeki. Tiap hari kullu yaumin huwa fi sya'nin. Tiap hari Gusti Allah sibuk ngurus urusan rezeki manusia. Itu. Al-asyarah ila dzalika biqaulihi. Hal itu sebagaimana diungkapkan oleh Syekh Aitullah, la yakun ta'akhkhur amadal ata ma'al ilhahi fid du'a mujaban liyaksa. Janganlah terlambatnya pengabulan doa Allah kepadamu. Jadi janganlah pengabulan diijabahnya doa lambat kepadamu itu menjadi dirimu putus asa. Terlambatnya pengabulan doa atas permintaan kita di dalam doa, liyasaka, jangan membuat dirimu putus asa. Gitu. Jadi kalau kita berdoa, ya doa jaluk sugih, doa minta jodoh, doa usahanya lancar, berpuluh-puluh tahun enggak dikabulkan, ya jangan putus asa. Nabi Musa berdoa ingin mengalahkan Fir'aun itu 40 tahun. Bayangkan seorang nabi. Nabi Zakaria pengen 2 anak, ya ngedoa terus, dikabulkannya 40 tahun. Ini baru dikasih amalan ya Razzaq, baru juga seminggu disangkanya orang manjur. Disuruh amalan-amalan ini, amalan rezeki kan ya Razzaq, beri ya Latif, Bismillah gitu. Baru juga berapa bulan udah ngomong doa orang manjur. Gitu. Jadi jangan putus asa, gitu kan.
bahwa tuminu lakal ijabah bima yakhtaru laka la fima. Sesuatu yang sudah Allah jamin bagimu dalam pengabulan doamu, yakhtaru laka, itu sesuai dengan kehendak Allah. Pengabulan doamu sesuai dengan keinginan Allah. Kapan waktunya, dikabulkannya seperti apa, mau dikasih apa, jam berapa, itu adalah keinginan-keinginan atau bagaimana kehendak Gusti Allah. Labi matahtaru linafsika, bukan sesuai kepengenmu. Jadi pengabulan doa itu sesuai dengan keinginan Allah, bukan sesuai dengan keinginanmu, katanya kan. Tuh. Jadi anta turid, kamu punya kepengen, ana urid, aku punya kepengen. Wallahu fa'alul lima yurid. Gusti Allah mah sekarpe deh gue. Orang bisa diatur di kita. Dulu adik ipar kita kan Gusti Allah bukan adik ipar kita. Jadi Allah itu tidak bisa diatur dengan doa-doamu, dipaksa dengan keinginan-keinginanmu, katanya kan. Lapi matah taruli nafsika, Allah bukan sesuai dengan keinginanmu, tetapi itu yakhtarulaka, dia sesuai dengan keinginannya. Jadi doa itu dikabulkannya seperti apa, bentuknya apa, kapan dikabulkannya, itu semua adalah hak prerogatif Allah. Nggak bisa diintervensi dengan puasa mutih, dengan mati geni, dengan pergi tapak ke gunung-gunung, nggak bisa. Itu masih sesuai kehendak Allah. Emang kamu siapa, gitu kan? Emang kamu pemilik saham di alam dunia ini, gitu kan? Patungan dari Gusti Allah, gitu kan? Gawe alam dunia. Berarti hakikatnya apa tuh, ya? Apanya? Hakikat doa. Ya hakikat doa itu intinya, hakikat doa itu li'ubudiyah, untuk ibadah, untuk ngabdi kepada Allah, untuk mendekatkan kepada Allah. Pertama itu. Kedua, hakikat doa untuk menjaga harapan. Kita punya harapan ingin jadi orang pintar, ingin jadi orang kaya. Nah, kalau selama kita masih terus berdoa, harapannya hidup enggak? Hidup. Harapannya enggak bisa mati kalau terus dipupuk dengan doa. Jadi kalaupun gagal, selama masih punya harapan, berarti kita akan bangkit dan bangkit, tidak akan putus asa. Jadi hakikat doa salah satunya, satu untuk ibadah, dua untuk merawat harapan. Karena kalau orang punya harapan, dia akan selalu semangat dan bangkit. Beda dengan orang yang tidak punya harapan, ya lesu hidupnya, baras-baras baik konete, jantungnya nanti enggak sehat. Itu pikirannya ya urat sarafnya ya ruwet kalau jangan berdoa. Jadi nanti di penghujungnya doa juga bagus kok untuk kesehatan tubuh kita. Doa juga bagus untuk menambah semangat itu. Jadi gerimis. Jadi doa itu fungsinya banyak, bukan untuk mendikte Allah atau ngatur-ngatur Gusti Allah. Tapi satu, doa adalah dalam rangka ibadah, mendekatkan diri kepada Allah sebagai alat komunikasi dengan Allah. Dua, doa untuk menjaga harapan, karena selama orang masih punya harapan, dia tidak akan pernah menyerah. Tiga, doa untuk kesehatan tubuh kita. Doa juga untuk obat dalam rangka menghadapi kehidupan. Gitu. Nah, selama ini yang kita pikirkan, yang kita pahami, doa itu adalah permintaan-permintaan untuk ngatur Gusti Allah. Gusti datangkan duit secepok, pokoknya kudu sekieu. Ajarin bongkok. Soalnya esok mesti dikejar-kejar oleh debt collector. Karena Allah nggak mau gimana? Gitu.
Wafil waktu lagi yuridu, dalam urusan waktu pun sesuai dengan kehendak Allah. La fil waktu lagi yuridu, tidak waktu sesuai dengan waktunya, tidak sesuai dengan apa-apa yang engkau inginkan. Jadi dari urusan waktunya kapan, bentuk pengabulannya seperti apa. Minta sawah bisa jadi dikasihnya mobil. Minta empang bisa jadi empang yang gak dapat, tapi kita dikasih kesehatan. Gitu. Kan Allah lebih tahu apa yang terbaik bagi hambanya. Minta mobil bisa jadi dikasihnya anaknya bager, istrinya sabar, nggak pernah protes, dikasih duit berapapun nerima, bahkan udah dikasih duit pun nerima itu istrinya. Bahkan suaminya nganggur, istrinya yang kerja. Itu pun adalah bagian-bagian dari doa. Nah, makanya jangan mempersempit rezeki. Rezeki itu luas. Bahkan pinjam duit. Kemudian ada orang yang meminjamkan, itu pun rezeki. Gitu. Jadi jangan dipahami doa itu harus sesuai dengan apa yang kita pinta. Allah nggak bisa diintervensi seperti itu. Dia pemilik saham tunggal, bukan hasil patungan menciptakan alam semesta ini, menciptakan kita. Gitu. Allah itu Tuhan yang Maha Satu, Maha Esa, nggak ada pihak lain yang mengintervensi. Gitu. Sekalipun Nabi dan Rasulnya kata Allah, ya Gitu. Qalat al-ilhaqu bisyai'in huwa taqruruhu min wajhil wa akhir. Untuk itu terus-meneruslah engkau meminta, lakukanlah berulang-ulang, jangan dikendorin atau jangan berhenti. Gitu. Kata saya itu wa du'a talabul mashhub bi adabi fi bisatil ubudiyah li janabi rububiyah. Doa adalah permintaan-permintaan yang disertai dengan etika dan sopan santun kepada Allah dalam rangka penghambaan kita bahwa kita ini makhluk yang bertuhan. Jadi meminta bentuk hakikat doa katanya kan fi bisitatil ubudiyah li janabi rububiyah, sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah, sebagai bentuk pengabdian kita kepada Allah bahwa kita ini adalah makhluk Allah. Jadi semakin kita banyak meminta, itu sebetulnya semakin kita banyak berdoa, Allah itu senang kalau semakin banyak kita berdoa. Semakin kita banyak meminta kepada Allah, tapi meminta diadabi dengan penuh etika dan sopan santun, dengan adab yang baik kepada Allah. Nah, memaksa Allah itu ya tidak beradab. Nah, sholat buru-buru, sholat kan maknanya doa. Punya etika enggak? Punya adab enggak? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau terawih itu tidak beradab. Menghadap Allah kok buru-buru. Kayak orang yang lagi dikejar-kejar setoran. Terawihnya santai. Santai. Ya syukur-syukur ya kalau terawih kayak di Arab. Terawihnya santai. Santai. Ya syukur-syukur ya kalau terawih kayak di Arab kan gitu kan, di Masjidil Haram nggak bisa kan panjang banget ayatnya, ya standar aja. Kalau nggak kuat 23 rakaat ya ambil yang 8 rakaat gitu kan. Yang penting kita punya etika dan adab kepada Allah. Ketika menghadap Allah ya jangan buru-buru. Gitu ya. Jadi doa itu harus dengan adab. Nah, adab-adab berdoa ya satu, doa itu jangan buru-buru. Dua, berdoa itu ya benar-benar kita ini bukan karena doa-doa formalitas. Nah, doa-doa formalitas itu ya doa sekedar mengucapkan, hanya memenuhi ritual dan seremonial, tapi tidak benar-benar butuh sama Allah. Kebanyakan itu hanya untuk memenuhi standar seremoni.
hakikatnya memang nggak butuh sama Allah gitu. Nanti butuh sama Allah itu kalau sudah kejepit. Kebanyakan kan begitu. Kalau udah kejepit, terus utangnya banyak, gitu kan, usahanya bangkrut, istrinya meriang, sakit, anaknya kabur, udah dinolkan, baru butuh sama Allah. Nah, kalau lagi uangnya banyak kan, boro-boro butuh sama Allah, gitu. Nah itu, berdoa dengan adab itu adalah salah satunya benar-benar membutuhkan Allah. Kedua, tidak pernah memaksakan atau mendikte Allah untuk mengabulkannya. Jadi benar-benar memposisikan Allah ini sebagai Tuhannya. Yang namanya Tuhan nggak bisa diintervensi, didikte oleh makhluk. Ya Allah buru-buru tuh, nggak bisa. Allah ini tidak bisa didikte. Terus kalau dengan adab, ya bahasanya yang halus, dengan kata-kata yang lembut, ya syukur-syukur kitanya selalu bersuci, selalu wudu gitu ketika berdoa gitu. Baru Allah juga senang, pakailah pakaian yang rapi gitu. Jadi ketika menghadap bupati, bahasanya sampai menggunakan bahasa Kromo Inggil, sopan banget, rapi. Pas menghadap Allah gitu kan, sekahayana gitu kan, dan doanya juga ya kayak gitulah. Makanya kan tadarruan wa khifyatan katanya kan, ya, dengan penuh pengharapan kepada Allah, penuh rasa takut dan penuh dengan butuh sekali kepada Allah. Gitu. Itulah salah satu adab kita berdoa. Maka doanya berdilagu-lagu tenang. Aduh Allah jaluk duit. Kata gue, ya cuma duduk doa. Ditebak-tebak, nah ya coba ditebak, nah Kang Agil jaluk duit, buru-buru misalkan, kan yang kayak gitu kan gak ini. Jadi harus dengan etika dan adab ya. Makanya orang-orang dulu untuk membangun konsentrasi supaya fokus pikirannya, hatinya khusyuk, sampai pakai wangi-wangian. Itu ruangannya diwangiin gitu kan. Supaya apa sih? Supaya hening, khusyuk, kita benar-benar pikiran dan hati kita nyambung dengan Allah. Berhubung dulu mah nggak ada wangi-wangian pakai semprot, ya pakai kemenyan, pakai ini semata-mata hanya untuk pikiran kita supaya fokus dan khusyuk mengingat Allah, bukan pikirannya kemana-mana, pikirannya liar. Terus tempatnya juga harus bersih, jangan kotor gitu kan. Syukur-syukur ada kipas anginnya supaya khusyuk, supaya enggak gerah gitu. Nah ini makan sejadahnya lah, kotor. Mau peci mah jarang dicuci. Ya angel ya peci buat dicucinya. Ya itulah adab kita kepada Allah ketika melantunkan doa-doa. Bahkan doa-doanya cucunya Kanjeng Nabi itu indah-indah bahasanya gitu, lembut, romantis gitu, bener-bener permohonan kepada Allah deh, dengan bahasa yang santun gitu. Doa-doanya ya kita makan ya boro-boro santun ya, istighosah pengen buru-buru baik ringan. Wal mujibul lisai'in, yang mengabulkan segala sesuatu, yang mengabulkan permintaan-permintaan makhluk, makana aslan fi wujudihi, adalah sumbernya dari sang maha sumber fi wujudihi, yang telah mewujudkan seluruh makhluk. Wal ya'su, dan orang yang putus asa adalah qat'ul muqami, adalah orang yang putus pengharapannya. Itu jadi fungsi doa itu adalah nanti salah satunya supaya membangun optimisme di dalam diri kita
dan menghilangkan rasa putus asa dalam menjalani hidup ini. Tidak putus harapan. Bayangkan kalau manusia sudah putus harapan, kira-kira orang tersebut bakal kreatif enggak? Edan, enggak bakal kreatif. Orang udah putus asa itu ya paling diam aja di kamar, mengurung diri, terus tidak mau bersosialisasi dan menganggap sudah tidak memiliki kekuatan bagi dirinya. Dan pasti yang namanya orang putus asa, dia pasti berburuk sangka kepada Allah. Disangkanya Allah ini tidak menolongnya. Itulah orang-orang yang putus asa. Jadi salah satu fungsi doa adalah menjauhkan kita untuk terserang penyakit putus asa. Nah, fungsi setan ya, kebanyakan setan itu dalam menggoda manusia, salah satunya adalah membangun mental yang putus asa. Nah, itu target setan itu seperti itu. Gitu, jangan ngaji baik, jangan pinter moal, sugih moal. Nah, itu. Jadi supaya kita tidak bergerak, tidak beribadah, dan di penghujungnya kita putus asa, tidak percaya diri terhadap dirinya, dan tidak percaya kepada Allah. Karena orang yang putus asa adalah orang yang tidak percaya kepada Allah. Jangankan kepada Allah, pada dirinya juga tidak akan percaya. Nah, itulah yang disebut oleh setan. Bisikan-bisikan di dalam dada itu adalah membangun rasa putus asa kepada manusia. Kalau orang udah putus asa, ya udah gak ada gunanya. Jangankan nolong orang, nolong keluarganya, nolong dirinya pun gak akan bisa. Kenapa gak bisa? Karena dia tidak percaya terhadap kekuatan dirinya. Nah, di penghujungnya orang yang putus asa pasti nanti akan terkena penyakit depresi, trauma, stres, was-was, gampang gitu. Itu penyakit turunan nanti, penyakit yang akan selanjutnya. Jadi seperti itu. Jadi kalau udah putus asa ya udah, dia sudah tidak punya harapan, merasa diri kuat. Nah, fungsi doa itu adalah pagar bagi diri kita, benteng bagi diri kita untuk menghindari sikap atau mental putus asa. Itu makanya doa itu adalah merawat harapan. Karena selama masih punya harapan, konotasinya lebih tinggi, lebih hebat daripada belum dilahirkan udah dirancang sama Allah. Gitu. Jadi belum dilahirkan, misalkan Kang Warsa belum dilahirkan. Nah, ketika Kang Warsa belum dilahirkan, Allah itu udah diatur, udah ngatur. Nanti nikahnya dengan Bu Aang, punya anak Guntur. Nah, nanti dikasih modal, gitu kan, sama seseorang, rugi, gitu kan. Akhirnya dikejar-kejar, ribut, gitu. Itu al-qayyum. Jadi Allah ini udah ngatur. Hah? Iya. Dari sebelum ada, Allah udah menetapkan aturan-aturan mainnya. Itu al-qayyum. Kalau al-qiyam, yaitu kalau udah di alam dunia, nah itu teknis. Kalau al-qiyamah, gitu kan, diuber-ubere agar motornya mereknya, itu teknis. Jadi kalau al-qayyum itu visi grand design, naskah. Nah, naskah kalau ibarat main film kan naskahnya udah ada. Nah, kalau al-qiyam yaitu main filmnya, prakteknya. Gitu ya. Gitu. Sama syakur sama syakir itu beda. Dua-duanya maknanya syukur ya. Dua-duanya maknanya syukur. Tapi peristiwanya beda. Kalau syakir itu mensyukuri nikmat-nikmat yang sudah ada.
yang sudah dipegang. Kopi alhamdulillah disyukuri. Kalau syakur, dia mensyukuri nikmat-nikmat yang belum ada, bahkan mensyukuri musibah-musibah yang dia jadi sangat sedikit min ibadi dari hamba-hambaku. Pertanyaannya, hamba-hamba Allah banyak apa sedikit? Sedikit lah hamba Allah mah. Contoh hamba Allah itu Kanjeng Nabi Muhammad, para wali, gue hamba Allah, para nabi, ya wali-wali Allah lah ya. Sedikit apa banyak? Sedikit. Nah, dari yang sedikit diambil dari yang sedikit. Syakur itu ya mau keduman lah kita. Makanya wa qalilun min ibadika syakur, sangat sedikit sekali dari hamba-hambaku, bukan dari hamba-hambaku kan Abdullah ya, hamba Allah, bukan dari kunyuk-Allah, bukan dari kunyuk-kunyuknya Allah gitu. Jadi udah sedikit hamba Allah ini diseleksi lagi sama Allah, diambil dari yang sedikit. Nah ini makom syakur. Makanya wa qalilun min ibadika syakur, sangat sedikit sekali dari hamba-hambaku, bukan dari hamba mobil, hamba motor, hamba empang. Iya. Ibaratnya beginilah, hamba Allah di desa Sungai Bundo ada 5 yang udah mencapai level hamba Allah. Dari 5 diambil lagi yang udah mencapai level syukur siji misalkan. Makanya wa qalilun min ibadika syakur. Iya kudu hamba. Mengenai amal jariah hamba Allah. Tidak hamba Allah sih ditulis. Amal jariah ditulis dari hamba Allah. Cuma ditulis sama Allah sih wongnya. Makanya itu ya. Jadi kalau syakur, Berteman ya. Misalnya berteman ya. Kan misalnya orang wawu. Terus berteman ya. Iya. Kau ngado atau karo parak terus nyaman apa kau syakur apa sing di gue maksudnya nyaman gimana? misalnya kan berteman gitu akrab apakah syukur apakah syakir Ya itu kan yang ada. yang ada Iya. yang sudah diterima ya. Yang sudah diterima. Nah, ini mah belum diterima pun, bahkan nggak dikasih, bahkan dikasih musibah, Bisa ngayal lah. iya, tetap bersyukur. Kalau syakir oli duit nyebut alhamdulillah. Syakir oli dinai rezeki alhamdulillah, dinai proyek alhamdulillah, itu syakir. Tapi kalau syakur orang dinai duit alhamdulillah, orang ada duit alhamdulillah, duitnya hilang alhamdulillah, dinai meriang alhamdulillah, tiba sing motor nabrak uang alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Itu syakur ya di dalam Al-Quran kan. Iya, Pak. Iya sedikit. Alhamdulillah belum mati kan. Astagfirullah. Gitu. Masih Nah, maka di Al-Quran ini ya perlu pemahaman jeli gitu kan. Makanya ada mukhlis, ada mukhlas. Mukhlisina lahuddin. Kalau mukhlis itu masih berharap pahala nih Gusti Allah. Ikhlasnya masih berharap pahala mukhlis. Tapi illa min ibadika mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang udah mencapai level mukhlasin, biar setan aku ya Allah tidak bisa menggodanya. Setan, jin iblis tidak bisa menembusnya. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. janji iblis ya. Itu setan nggak bisa menggodanya. Nah, kalau mukhlasun gitu kan, atau mukhlasin itu levelnya sudah nggak minta apa-apa sama Allah. Pokoknya yang penting saya mah dekat sama Allah, cinta sama Allah, tidak harap surga, tidak harap neraka. Dikasih pahala tidak berharap, dikasih ini tidak berharap. Yang dia harapkan hanya kedekatan diri kepada Allah.
Terus orang butuh surga, terus orang butuh pahala, gue mukhlas. Makanya setan nggak berani menggoda orang-orang yang udah mencapai level mukhlas. Illa ibadah kami humul mukhlasin. Maka niatnya nawa itu sauma godin apa siamu godin? Siamu godin. Duduk sauma godin. Sauma godin mah puasa nggak bisu. Nah itu bahasa Al-Quran gitu kan. Itu di surat Maryam, inni nazartu lirahmani sauman lan ukallima. Ya aku lagi bernazar kepada Allah, tidak akan ngomong kepada siapapun. Puasa nggak bisu. Jadi bukan nawaitu soma godin, nawaitu siamu. Ya itu bahasa Al-Quran. Tapi pakai salah ya? Ya ini nggak tahu ini. Selama ini salah. Selama ini Puasa bisu malah gacor. Harusnya puasa, niatnya puasa bulan Ramadan, nggak makan nggak minum, boleh makan minum itu ketika maghrib. Ini mah niatnya puasa ngebisu, tapi proses pelaksanaannya puasa Ramadan. Tuh. Terus ada lagi atimus saumu atimus yamu ila lail. Sempurnakanlah puasamu ila lail sampai malam. Maghrib malam bukan? Hah? Maghrib mah itu mah waktu untuk sholat maghrib. Kalau malam ketika bintang udah kelihatan mendekati isya berarti 15 menit atau 20 menit setelah maghrib. Di Al-Quran malam itu adalah ketika terlihat bintang, walaupun siji dah kelap itu udah masuk kategori malam. Maka atimus syiamu ilal lail, sempurnakanlah kamu puasamu sampai malam. Berarti bukannya kapan? Ya berarti 15 hari setelah 15 menit atau 20 menit setelah maghrib. Karena maghrib itu bukan waktu menunjukkan waktu untuk malam. Maghrib ya maghrib, malam ya malam. Dua waktu yang berbeda. Kalau memang peletak berdugul. Tajil. Nah, makanya jangan aneh ya. Nah, itu aja aneh. Maksudnya jangan aneh. Ya karena ini udah jadi tradisi, terserah lah ya. Pengen bukannya maghrib mangga, bukannya setelah maghrib mangga. Tapi nanti jangan aneh kalau ada orang, ada kelompok, ada orang pemahaman bukannya setelah maghrib. Setelah sholat maghrib 20 menit. Bahkan ada yang pas azan isya baru buka. Nanti jangan disalah-salahkan karena mengambil ayat itu. Nah, Syiah itu Syiah, mazhab Syiah itu bukannya di waktu isya. Dan beberapa komunitas kita di Cirebon ini bukannya ya 20 menit setelah maghrib. Karena maghrib itu bukan menunjukkan waktu malam. Maghrib itu ya waktunya sholat maghrib. Maghrib itu ya 30 menit. Pertengahan antara sore dan malam. Itulah maghrib. Makanya disebut sendekala. Baru masuk lah ya. Baru masuk, pengen masuk lah. Tuh, ya, tapi ya karena udah jadi tradisi ya. Gitu. Faqad qama ta'ala bi amri khalqihi min arsyihi ila farsihi. Sesungguhnya Allah itu ngatur urusan-urusan makhluknya min arsyihi ila farsihi, dari alam ars sampai alam farsi, alam sekarang. Jadi diatur. Dari alam ars ini kan alam yang belum mewujud, gitu. Alam yang belum terbentuk menjadi makhluk, sudah diatur sedemikian rupa. Naskahnya sudah ada. Ilal farsi sampai sekarang. Nah berarti kita meriung hari ini
berarti udah ada naskahnya. Ya, kita ngaji hari ini setiap malam minggu, ya berarti itu udah ada. Itu coretan-coretan awalnya sama Allah. Gitu ketemu bisa ngaji itu ya udah diatur sama Allah. Berarti inilah rezeki kita sehingga kita masih bisa dikasih kesempatan untuk ngaji, untuk nuntut ilmu. Karena di luar sana banyak yang pengen ngaji, banyak yang pengen ngeti ilmu, cari ilmu, dia tidak sempat. Ya karena sibuk, karena lelah, karena capek, karena ngurus berbagai macam problem. Kita mah alhamdulillah masih bisa ngaji kitab-kitab tasawuf, kitab-kitab Al-Quran gitu. Masih dikasih rezeki sama Allah. Wa ainu likulli madhur, setiap yang terjadi, setiap peristiwa, setiap kejadian waqtan mahdudan, waktunya sudah ditetapkan. Itu ya, hari ini dapat proyek jam sekian, tanda tangan SPK, udah ditentukan. Hari ini berangkat ke Bandung, misalkan ketemu bisnis, udah ditentukan waktunya. Oh iya, lagi enak-enak ngopi mati, misalkan tanpa ada alasan, tanpa ada sebab, udah ditentukan. Si ini melahirkan jam sekian, hari ini udah ditentukan. Waktan mahdudan, batasan waktunya ditentukan. Wa ajalan ma'luman, dan ajalan, waktu-waktunya makluman, udah ditentukan, udah ditetapkan secara pasti dan presisi, tidak bergeser. Misalkan semenit bergeser, tidak. Misalkan 1 detik bergeser, tidak. Semuanya makluman, ditetapkan, ditentukan secara presisi. Di reforma presisi, secara tepat. Gitu. Nawari kolak, dinamani kolak. Bahkan ya makluman ini ya maknanya ukurannya segitu, waktunya segitu, ketetapannya segitu. Jere pikiran mah 6 ton Bu ya, keuntungan 500.000. Tapi jere takdir, jere Gusti Allah ya 6 kintal, 100.000-an. Iya, udah diatur gitu. Kayak emang ngambek kayak gitu. Ya udah diatur. Jadi beda antara apa yang kita prediksi dengan peristiwa-peristiwa yang Allah tetapkan. Gitu. Jadi tidak ada margin error bagi Allah itu. Waktu terpisah itu Bu ya. Apanya? Antara ketetapan Allah ini sama pola pikir kita lah. Iya. Ya, artinya terpisah lah. Terpisah. Jadi Pikiran Allah ego kita lah yang menjalankan. Iya, jadi terpisah antara apa yang kita pikirkan dengan kenyataan yang terjadi. Tidak sesuai ekspektasi. Kalau apa yang kita pikirkan itu mah tercampuri oleh hawa nafsu, tercampuri oleh keinginan-keinginan dan syahwat-syahwat kita. Pengennya mah Gusti Allah sing melarate aja pula. Hai tetangga pula, pengennya masih cilaka, jangan saya ya Allah, yang sakit jangan saya, dia aja tetangga saya kan, nah, itu kan. Ya tapi kan kalau udah ketentuannya kita harus cilaka, kita harus sakit ya, itu ya. Jadi pengennya mah kayak gitu sih dari pejabat kita ya Allah. Pengennya mah ya Allah dapat bansos gitu kan. Karena bukan rezekinya. Masih pengen bansos. Jadi waktunya ya, ukurannya, volumenya, sampai volumenya sudah diatur semuanya. Kalau tabrakan jatuh volumenya, daya tekannya ya udah diatur. Misalkan terkena gesekan kulit kita sampai merah, sampai berdarah, ya sampai segitu presisi. Gitu. Apakah ada negosiasi? Bisa dinego? Ya, mau nego silakan. Ya Allah nego dong ya. Orang apa jatuh gitu kan. Tapi ya jangan sakit teing lah. Gitu kan. Terserah. Tapi kalau
Allah tidak menghendaki, ya harus terima. Makanya ini kejadian Sayyidina Ali. Tahu nggak Sayyidina Ali ya? Ini keponakannya Rasulullah sekaligus minantunya. Dia tahu kapan meninggalnya, saking hatinya bersih, dikasih sama Allah, dan dia tahu bocorannya, matinya seperti apa. Matinya ketika sholat subuh dipenggal, waktunya kapan? Tahu. Sampai ketika dia sholat subuh ditanya sama anaknya, sedang apa kok sholatnya udah selesai, masih juga belum keluar dari masjid. Bahasanya kan saya lagi menunggu takdir yang Allah tentukan. Takdir itu adalah meninggal hari ini dipenggal. Dan anaknya pun, anaknya Sayyidina Ali, Hasan yang dipenggal, ya kepalanya sampai kepalanya diarak-arak sampai dibikin mainan sepak bola. Ketika dicegah sama uaknya Abbas, si Husain sama Abbas, jangan katanya, jangan pergi ke Karbala. Bahasanya saya sedang menjemput takdirku, saya syahid di Karbala. Tidak ada negosiasi dalam urusan takdir kepada Allah. Jadi sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Sami'na, saya jalankan, saya taati, wa ata'na, saya laksanakan, ghufranaka, saya hanya minta ampun kepada Allah, rabbana wa ilaikal masir. Adapun dalam proses pelaksanaannya banyak kekurangan, rabbana wa ilaikal masir, saya serahkan semua hasilnya kepada Allah. Oh, nah, tiap doa tahlil kan sering dibaca. Walakal hamdu ala ma qadait, segala puji bagi Allah atas apa yang Allah putuskan. Nah, itu kan doa kunut ya. Berarti kan udah siap kita dengan keputusan apapun. Itu dijangkung wong, diejek wong. Gitu. Usaha oleh semene, suge suwe. Siap kan? Itu. Walikulli wahid syaklan. Setiap makhluk syaklan memiliki bentuk ukurannya, makluman yang sudah ditentukan, warizqan maksuman, dan rezekinya sudah ditentukan bagian-bagiannya. Warizqan maksuman, jadi rezekinya udah ditentukan bagian-bagiannya. Kang Dharma ya rezekinya per hari sekian, gitu kan. Ya Prabowo rezekinya sekian, ya itu udah ditentukan. Berarti itu Bu ya, Sayyidina Ali dengan Husain artinya kan mengetahui takdir. Iya. Nah, dalam artian takdir itu apakah ketika kita mengetahui takdir itu suatu anugerah mujizat atau seperti apa itu? Iya, artinya gini, ada orang-orang kekasih Allah yang dikasih bocoran. Hamba Allah. Itu hamba-hamba Allah ya, bukan Abdullah lah ya, bukan kunyukullah. Dikasih bocoran seperti Imam Al-Ghazali, dia tahu matinya gitu, sampai udah nyiapkan kain kafannya gitu. Ya kita pernah ada orang gitu kan di Garut pun menyaksikan salah satu ahli tasawuf sampai ngomong 3 hari lagi saya mau mati. Ya saya dengar langsung, benar 3 hari pun mati gitu kan. Ya ada ulama yang seperti itu, yang di Garut saya pernah menyaksikan seperti itu, sampai ngomong 3 hari lagi gitu kan, saya mau pulang. Ya benar pulang pas 3 hari deh. Artinya apa? Ya ada juga keputusan-keputusan Allah yang dibocorkan sama hamba-hamba Allah gitu. Tapi tidak semuanya dibocorkan, paling hanya beberapa item aja gitu yang dibocorkan. Contoh seperti gini Bu ya. Kalau dibilang secara syariat, orang tersebut ini jauh lah untuk dibilang apa namanya, hamba Allah yang sempurna lah ya. Karena di sisi lain secara syariatnya juga jarang dijalankan. Tapi ada tapinya ya. Ini contoh salah satu kakek lah ya. Iya. Cucu anak-anaknya kan dikumpulin semua.
Udah katanya titip, besok abang mau pulang. Iya. Nah artinya kalau secara syariat, walaupun kakek saya secara syariat dalam jalan ibadah itu jauh. Nah tapi beliau ini tahu bahwa dia ini besok mau pulang. Itu seperti itu Bu ya, kadang-kadang juga. Iya, artinya begini ya. Kadang Allah juga, ya kita kan tidak tahu seseorang menilai orang itu bentuknya apakah dia dekat sama Allah atau tidak dekat. Kan tidak tahu menilai dari segi luarnya. Segi dalamnya kan kita tidak tahu apakah orang itu dekat atau tidak. Pertama itu, kita kan tidak bisa menghakimi seseorang. Orang itu dekat sama Allah, hamba Allah atau bukan. Itu pertama itu. Kedua, Allah pun yang enggak ini kan sesuai dengan kehendak dia. Bocorannya dikasihkan kepada siapapun kan itu kehendak Allah. Itu. Cuma kebanyakan kalau pakai kaidah umum biasanya bocoran-bocoran itu diberikan kepada hamba-hamba Allah. Itu. Iya. Ya, jadi itu mah hak prerogatif Allah. Kapan ini ilmu dibocorkan kepada siapapun? Itu. Ataukah kepada penjudi, tukang mabuk? Ya itu. Yang pasti itu ilmu Allah. Ilmu Allah, bukan ilmu dari yang lain. Gitu. Kemudian diberikan kepada siapapun, ya jangan diintervensi. Gitu. Terus apakah orang tersebut? Wah ini kan secara luarnya dinilai dari syariat ini kan jauh. Ya kita pun nggak tahu kedalamannya seperti apa. Apakah orang tersebut jauh dengan Allah atau tidak? Yang pasti kita tidak boleh menghakimi selama tidak memiliki ilmu pengetahuan. Itu. Kalau saya orang syariat misalkan jadi polisi melihat Nabi Khidir membunuh anak di depan Musa, akan saya tangkap. Karena saya orang syariat. Karena dia melakukan perbuatan secara nyata membunuh anak, walaupun dia seorang nabi, ya saya tangkap. Saya berpijak pada aturan syariat, ya udah. Tapi kalau saya orang hakikat, gitu kan, ahli rohani, berani nggak nangkap Nabi Khidir? Enggak. Terus ketika saya tidak berani menangkap Nabi Khidir, salah enggak? Enggak salah. Terus ketika saya polisi dengan aturan syariat menangkap Nabi Khidir, disalahkan enggak? Ya enggak. Enggak disalahkan. Salah siapa? Gitu kan. Ketahuan sama saya. Ibarat intel, ya. Intel nyulik orang. Ketahuan sama masyarakat. Salah enggak? Salah. Salah intel. Orang belum berbuat salah, berbuat tindakan udah diculik dulu, ketahuan sama orang. Yang salah siapa? Si intel. Ya iya. Ketika orang menangkap, ngebukin gitu kan, salah nggak? Ya enggak. Maka intel tersebut harus dipecat. Intel sih ketahuan gitu kan. Badan intelijen sih ketahuan. Ya jangan ketahuan kalau jadi intel. Sama Khidir pun hanya di depanmu. Musa membunuhnya, enggak di depan masyarakat banyak, enggak ketahuan kan? Karena lagi mendidik Musa. Ya itu tugas intel itu, badan intelijen itu jangan ketahuan masyarakat. Ketika ketahuan ditangkap masyarakat, ya jangan salahkan masyarakat. Gitu. Nah maka dalam bahasa kaidah rohani ada bahasa-bahasa yang tidak boleh diucapkan oleh masyarakat umum. Ketika diucapkan kena hukuman enggak? Hukuman. Maka banyak para wali yang disembelih, para wali yang dibunuh. Al-Halaj dibunuh, As-Suhrawardi dibunuh. Ya karena bahasa-bahasa skrip jangan disampaikan di khalayak umum. Ya konon Siti Jenar dibunuh. Itu kan bahasa skrip, bahasa rahasia. Sandi-sandi rahasia negara juga kan nggak boleh. Gitu. Kalaupun menteri penerangan kan hanya menerangkan permukaan aja. Bahasa umum. Gitu. Ya kode etik lah. Paham ya?
Ya nanti ada yang disembunyikan dalam agama, ada yang dibuka secara bisa. Agama juga seperti itu, kayak negara. Ada sandi-sandi, kode-kode, informasi-informasi yang top secret yang tidak bisa dibuka secara umum, informasi-informasi rahasia negara. Ada yang dibuka secara umum. Itu yang nonton di TV, yaitu kan informasi umum. Kalau hal-hal yang secret yang menyangkut dengan stabilitas negara, kegoncangan negara goncang atau tidak, yaitu mah secret of secret, nggak bisa disampaikan di depan umum. Nah, agama pun sama seperti itu. Pemahaman-pemahaman, ilmu-ilmu rahasia agama nggak bisa semuanya diobral. Top secret, kalau dibuka ya dia kena sanksi. Makanya banyak para wali yang dibunuh ya sama masyarakatnya. Ya itu hakikatnya kena sanksi, bocor. Pengajian malam Jumat yang kok. Nah nanti pengajian malam Jumat ya nanti yang sedikit rada dalam-dalam lah ya. Ra'aitullah, melihat Allah. Gitu. Iklam, ketahuilah, maaf. Fa idza jaa ajaluhum, apabila telah datang waktunya yang Allah tentukan kepada mereka, la yastakhirun, tidak bisa diperlambat, tidak bisa ditunda-tunda saatan walaupun sedikit saja, wala yastaqdimun, dan tidak bisa dipercepat atau dan tidak bisa dipercepat atau dimajukan. Semuanya ketika waktunya hari ini, kata Allah ya hari ini, la yastakhiruna, tidak bisa diperlambat, wala yastaqdimuna, dan tidak bisa dipercepat. Semuanya sesuai dengan garis-garis yang Allah tentukan. Itu bagian dari ketetapan-ketetapan yang Allah putuskan, dalam bahasa lain yang Allah takdirkan. Fa idza ta'allaqa qalbaka, Fa'idha ta'alaqa qalbuka bihajati min hawaijid dunya wal akhirah, apabila hatimu terpaut memiliki bihajati min hawaiji, keinginan-keinginan, hajat-hajat, kebutuhan-kebutuhan, cita-cita, kepengen, gitu kan, ad-dunya, baik dalam urusan dunia, wal akhirah, farji ila wa'dillah, kembalikanlah semua kepada Allah. Jadi kalau kita punya keinginan-keinginan, kebutuhan-kebutuhan, serahkan kepada Allah, biar Allah yang ngurusnya. Kita mah cukup menyampaikan proposal, cukup menyampaikan permintaan, ya Allah, hari ini tahun 2025 cita-cita saya ingin ini. Semuanya ufawwidu amri ilallah, saya serahkan Pak semuanya kepada Allah, biar Allah yang ngatur. Jadi jangan ngomong waktunya kapan dan caranya seperti apa. Jangan ngomong waktu dan jangan ngomong cara. Biar urusan waktu dan urusan caranya seperti apa, Allah yang menentukan. Kita hanya menyampaikan tujuan dan keinginan. Ya Allah, saya ingin bahagia, ingin punya proyek per bulan sekian, omsetnya sekian, udah sampaikan. Waktunya kapan, caranya seperti apa, itu hak prerogatif Allah. Jadi kita ini dalam doa itu hanya garis besarnya aja. Karena kalau sudah ngomong waktu dan ngomong cara, itu udah masuk melawan kode etik, udah ikut intervensi. Ketika ngomong waktu dan caranya harus seperti ini, itu menunjukkan kita tidak percaya kepada Allah. Kedua, kita ngatur mana yang terbaik caranya buat kita. Sementara Allah, dia punya cara dan punya keinginan yang terbaik dan yang lebih maslahat buat kita ini. Allah yang menentukan. Kata Allah seperti ini, proyeknya bukan lewat si A, itu proyeknya adalah lewat si B. Itu kamu muter dulu, ayo ditipu dulu, jatuh bangun dulu, setelah jatuh bangun baru nih gitu. Jadi harus melewati dulu tahapan itu. Kamu
surga udah dikasih, tapi tanggung jawabnya besar, akan dihisab. Ya iya kan, dipertanggungjawabkan kan, rezeki kan semuanya dipertanggungjawabkan. Karena kamu mah jatuh bangun nih, ngebelain duit jatuh bangun, ya hisabnya juga kan, ya tidak terlalu ketat ketika diaudit sama Allah. Karena prosesnya melalui proses yang panas dingin. Dan menggunakannya juga hati-hati, Pak. Dan pasti menggunakannya hati-hati gitu kan. Jadi, nah orang yang seperti ini biasanya yang prosesnya panas dingin gitu kan, belum dapat proyek, sebetulnya dia lagi dihisap dulu. Paham ya? Belum untung udah dihisap gitu. Paham nggak? Paham. Iya. Dijerat tadi gitu. Ya dijeratkan itu, kata Allah, diinjak-injak dulu lah. Nah, putus asa. ada pola-pola yang seperti itu. Gitu. Jadi belum juga untung, belum juga dapat rezeki, sama Allah udah dihisap dulu, udah dijejak-jejak, diinjak-injak dulu sama Allah gitu. Nah, kenapa bisa seperti itu? Ya mungkin sebetulnya mengalami proses apa? Yang pasti Allah ini apapun yang Allah berikan, ya garis besar kita itu adalah kebaikan-kebaikan bagi kita. Sekalipun kita nabrak orang itu baik bagi kita. Mending nabrak orang kan? Masih untung. Kalau nabrak mobil, Coba lalu nabrak. Mana patoknya harus. iya. Kalau begini Bu ya, umpamanya hasil apa ya, pembinaan, kemudian diumumkan pada masyarakat bahwa Bajnas untuk menanggulangi apa tuh rutilahu, kemudian untuk menunggu orang yang sakit, kemudian untuk membebaskan anak sekolah, Iya. untuk menebus ijazah, terus apa Bu? Modal usaha Dan lain-lain lah. lain-lain. Ini diambil dari dana badan amil zakat yang setiap tahun. Itu kan dijelaskan gitu. Diambilnya dari situ untuk kembali kepada masyarakat. Apakah itu rahasia-rahasia yang semacam ini tidak boleh disampaikan? Ya nanti tergantung perkembangan masyarakat. Kita bisa menganalisa sejauh mana sih informasi ini bisa membuat kenyamanan dan ketertiban. Namun selama akan hasil akhirnya kira-kira diprediksi akan tidak membuat nyaman, ya jangan. Tapi selama itu buat kebaikan dan nyaman bagi kita dan bagi masyarakat, ya nggak ada salahnya diceritakan. Gitu. Nah nanti yang menentukan ini top secret atau tidaknya, rahasia atau tidaknya, nanti di penghujungnya adalah ukurannya ketertiban sosial, tatanan sosial. Negara juga kenapa dirahasiakan? Untuk stabilitas negara. Kalau bahasa ini dikeluarkan, chaos enggak. Selama menciptakan chaos, ya janganlah. Gitu. Kita hanya garis-garis besarnya saja. Kalau tidak chaos, ya itu yang nggak apa-apa. Nah, untuk menentukan chaos dan tidaknya, inilah sejauh mana kita bisa memahami masyarakat itu. Berang sih Ustaz. Nah kalau beraknya lain chaos, happy berarti. Lebaran Iya. ambil juga. Jadi kan nanti ada lah ya 8 berapa mustahik kan ya, mustahik. Nah, tinggal di bahasa itu hanya mustahik itu siapa aja, amilin siapa aja, gitu. Terus misalkan buat rutilahu, ya itu kan buat fakir miskin, orang yang fakir tidak berdaya, uangnya dikelola untuk pembangunan rumah yang gak jadi masalah. Untuk pembangunan sekolah yang gak jadi masalah. Kan bisa bilillah. Gitu. Jadi artinya apa? Buat fasilitas hidup, bukan buat konsumsi. Gitu. Itu boleh. Sosial. Iya. Jadi ketika engkau punya keinginan baik dunia maupun akhirat, farji ila wa'dillah,
Udah serahkan aja kepada Allah. Waqna, berpuaslah kamu biilmillah, dengan ilmu-ilmu yang Allah berikan. Wala tahrus, dan janganlah kau tamak. Fafil kharsi ta'bun wa mudillatun, di dalam ketamakan itu ada keletihan, kelelahan, dan kehinaan. Itu. Jadi di dalam ketamakan seseorang nanti berujung pada kemesalan, hati kita capek, hati kita lelah, wal mudillah, dan kehinaan di hadapan masyarakat dan di hadapan Allah. Nah, fenomena kasus korupsi yang sampai merugikan negara sampai ribuan triliun itu kan. Sementara dia gajinya per bulan 3 sampai 5 miliar. Ini kan ketamakan, keserakahan. Di penghujungnya kan sekolah tinggi-tinggi sampai ke luar negeri, ujung-ujungnya masuk trali besi. Hina enggak? Ya hina. Kalau masyarakat desa masuk trali besi karena kurang pendidikan, wajar. Kurang pendidikan. Pertumbuhan ekonomi di desa sulit, lapangan pekerjaan udah ada. Ya ini gaji 3,5 miliar dengan pendidikan yang luar biasa. Sampai pendidikannya luar negeri. Itu yang disebut dikasih rezeki secara langsung. Nah, itu. Ya itulah orang kalau lagi dihina Allah ya seperti itu. Ya. Jadi Allah kalau menghina orang ya seperti itu. Mudillah, kalau lagi merendahkan orang, lagi ngusir orang, ya seperti itu. Walaupun dia kaya raya, pendidikannya tinggi, karena lagi diusir sama Gusti Allah, dia melakukan tindakan-tindakan yang merugikan dirinya, ujung-ujungnya dia di penjara. Itu lagi Allah lagi benci kepada orang tersebut dengan gaji, bayangkan per bulan 3,5 miliar. Kita mau cari duit 100.000 juga, panas-panasan. Tapi kuat enggak kalau kita posisinya sudah jadi orang besar dengan gaji 4 miliar, bakal kuat enggak? Belum tentu juga, gitu kan? Bisa jadi lebih jahat kan? Iya, lebih jahat daripada mereka. Makanya Daripada ini langsung 100.000. iya, makanya dikala kita lagi nggak punya apa-apa, lagi pailit, rezeki kita lagi pas-pasan, ya udah syukuri saja. Berarti kita terhindar dari hisab-hisab, terhindar dari bencana-bencana keserakahan. Gitu. Jadi belum tentu juga kita dikasih kaya bakal bahagia. Makanya ya dikasih miskin alhamdulillah, dikasih kaya alhamdulillah. Sekarang lagi pada melarat, pada miskin, ya udah alhamdulillah aja lah ya Allah, gitu kan. Belum tentu kalau saya kaya mah saya bisa ngaji, gitu kan, atau bisa ngumpul dengan teman-teman saya. Bisa jadi saya jadi orang sombong. Tapi kalau dikasih kaya mah pasti aneh banget ya. Banget ini. Alhamdulillah banget. Alhamdulillah banget. Kasih banget gitu kan, nggak apa-apa. Ada perbedaan. Jam berapa? 10. 14. Sebentar lagi ya. Qala Syekhuna Maulana Al-Arabi radhiyallahu anhu, an-nasu taqdi hawaji'ahum bil kharsi fiha wal jari. Manusia-manusia yang lain memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya dengan jalan ketamakan dan keserakahan, dan dengan jalan menyibukkan diri banting tulang peras keringat. Wa nahnu naqdi, sementara kami para ahli ruhani, kata Syekh Ibnu Al-Arabi, naqdi hawaijana bizuhdi, memenuhi kebutuhan hidup kami bizuhdi, dengan tangan kejuhudan, pihak wal istighali billahi anha, dan selalu menyibukkan diri kepada Allah. Ini bedanya. Kalau manusia biasa memenuhi kebutuhan hidupnya dengan kesibukan yang luar biasa, nah, sementara para ahli ruhani, para ahli ma'rifat yang sudah mengenal Allah, memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cinta kepada Allah, mengosongkan hatinya dan tidak bergantung kepada harta.
kepada duniawi yang disebut juhud dan selalu sibuk bersama Allah. Wa in kana wala buddha, dan seandainya diharuskan minat doa, engkau harus berdoa kepada Allah karena engkau punya permintaan, fal yakun du'aka ubudiyah la qalban lil khair. Jadikanlah doa-doamu sebagai bentuk penghambaan untuk mendekatkan diri kepada Allah, la ulaban lil kham. Jangan doa-doamu dijadikan untuk mendikte atau untuk ngatur-ngatur bagianmu yang udah diatur oleh Allah. Fa in taraktal hudud, apabila engkau melupakan, sudah enggak ingat-ingat, artinya sudah enggak melekat, melupakan al-hudud, bagian-bagianmu, sobat alaikal hudud, maka bagianmu akan datang dengan sendirinya tanpa harus lelah. Jadi apabila engkau melupakan rezeki-rezekimu, bagian-bagianmu, maksud melupakan di sini tidak selalu dipikirkan sampai stres, sampai orang bisa turun. Gitu. Artinya apa? Ya waktunya kerja ya kerja. Waktunya doa ya doa. Ketika waktunya tidur ya tidur. Ini mah tidur keingetan duit. Masuk ke toilet inget duit. Tidur sama istri inget duit. Sampai istrinya nggak bisa disentuh-sentuh aja. Semuanya duit gitu. Sampai stres. Nah, kalau engkau sudah bisa melepaskan bagian-bagianmu, artinya tidak melekat, tidak ingat terus. Ala kadarnya, yang penting saya kerja memantaskan diri. Sobat alaikal hudud, maka bagianmu, rezekimu akan datang sendiri tanpa engkau bersusah-susah dan hatinya letih. Yang menjadi letih, gelisah, karena kita selalu memikirkan terus, selalu ngebayang-bayang terus sesuatu yang belum terjadi, diingat-ingat terus. Mau tidur ingat lagi, waktunya mandi ingat lagi, lama-lama urat saraf nggak bisa istirahat, jantung nggak bisa istirahat, padahal waktunya tidur. Ujung-ujungnya akan merusak tubuh nggak? Ya tubuh akan rusak. Makanya udah waktunya kerja ya kerja sepenuh hati, gitu kan, dalam rangka ibadah. Ya waktunya kerja selesai ibadah ya ibadah, waktunya tidur ya tidur. Coba diatur pikirannya. Jadi di penghujungnya kita ini tugasnya hanya ngatur pikiran dan ngatur hati. Udah, urusan rezeki ya nanti juga datang sendiri. Ya istri protes baik. Ya udah, kalau istri protes alhamdulillah masih bisa protes. Tapi diingat-ingat. Ada doa Bu ya. Iya. Ini masuk ngedikte atau gimana ya? Kadang-kadang kan orang berdoa yang umum lah. Ya Allah, datangkan rezeki hamba. Yang jauh dekatkan, sudah dekat. Jauhkan. Buru-buru jauhkan. Sudah dekat yang artinya masih di atas langit pegang ya. Doa sholat duha. Nah, artinya itu salah satu masuk kriteria kita tidak beradab atau gimana itu? Iya kan, nah, itu kan doa salat duha. Allahumma in kana rizqi fis sama, apabila ada yang di langit panggilhu turunkan, wa fil ardi, apabila ada di dalam bumi panggilhu keluarkan, wa in kana baidan, apabila jauh dekatkan, apabila susah mudahkan, apabila haram halalkan, udah haram udah dihalalkan. Oh, berarti berdikte ya. Bagi ahli ruhani, ya, bagi orang yang jiwanya udah pada level tinggi, saya yakin doa itu nggak akan dibaca, karena bahasanya dikte. Nah artinya nanti tergantung tingkatan-tingkatan kejiwaan kita, tingkatan-tingkatan ruhani kita. Kalau anak kecil, kalau minta maksa nggak? Ya, anak kita yang masih balita, kalau minta mau mobilan maksa nggak? Maksa. Kalau udah dewasa, apakah kita sering maksa orang tua? Enggak kan? Tanpa minta pun orang tua kadang nggak. Nah itu, jadi intinya level lah yang menentukan. Level jiwa kita ada di mana? Berarti levelnya masih
Iya. Jadi kalau levelnya masih balita, boleh nggak pakai kalimat itu? Boleh, silakan. Ini mah masih balita, pengen level kuliahan, salah nggak? Ya salah. Nah, yang menentukan, yang tahu level itu, dia tanya sama diri sendiri. Balil insanu ala nafsihi basiro. Dirimu sendiri yang tahu akan dirimu, gitu kan? Dia tanya, sering ngobrol pada diri sendiri. Ini ngobrolnya kan sama baskom baik gitu kan. Sama kelas sama baskom. Jadi jarang bisa ngobrol dengan diri sendiri. Nah, jadi nanti level yang menentukan. Oh bener anak doaku ya? Ya iya. Allahumma inna duha auka wal baha auka wal kuwata kuwatuka wal qudrata qudrata wal ismata ismatuha. Allahumma in kana rizki bisama, apabila ada rezeki di langit turunna. Wapil ardi keluarna. Tangga berarti gue mah. Ya misalnya Tangga nih Gusti Allah. Tangga nih Gusti Allah. Iya, nggak salah gitu kan. Tangga. Jelangkung mah ya. Iya. Pertama yang nggak salah mintanya ke Allah, nah kedua bahasanya seperti itu. Ya tinggal nanti yang menentukan suara-suara hati kamu. Apakah itu penuh dengan adab, diadabi atau tidak? Nanti jiwamu yang akan menuntun. Itu maka dabal fuadu maro. Hati itu tidak akan pernah berbohong. Gitu. Ya Allah, angel udah pengennya maksa baik, ngeri kateng ya, itu serah gitu kan. Berarti level kamu di situ, tukang maksa Gusti, ya udah. Angel, kalau doa ya Allah aku sudah tidak minta apa-apa, surga pun aku tidak minta, rezeki tidak minta, yang penting aku dekat dengan kamu. Tapi level kamu masih anak balita. Ada energinya nggak doanya? Nggak ada. Kalau ibaratnya makan kerupuk itu kapes. Gitu. Ya kalau ngasih levelnya level tukang maksa, ya maksa aja gitu. Tapi ada juga orang yang level ruhaninya udah tinggi. Doanya Allahumma inna nas'aluka hubbaka. Ya Allah, yang aku minta adalah rasa cinta. Nas'aluka hubbaka wa hubba man nuhibbuka. Kalaupun aku belum memiliki rasa cinta kepadamu, turunkanlah rasa cintanya orang-orang yang mencintaimu. Wa hubba man kulli yusiluni ila qurbika. Dan berikanlah rasa cinta terhadap amalan-amalan yang mendekatkan diri kepadamu. Udah nggak minta surga, pokoknya mintanya rasa cintanya Allah kepada dirinya, dan dirinya ditumbuhkan rasa cinta kepada Allah. Orang jaluk rezeki, Orang jaluk rezeki, jaluk misalkan nila 6 ton. Orang, ya hamba Allah ya seperti itu doanya. Ya kalau masih curut-curut Allah ya boleh, gitu kan? Tidak disalahkan, tidak. Yang penting mintanya ke Allah. Udah jangan merasa itu lama. Levelnya level ini katanya curutnya Gusti Allah ya enggak apa-apa. Dia memang udah levelnya begitu. Walaupun usianya udah mendekati 50 tahun. Gitu. Kan kalau udah 50 tahun kan rata-rata tinggal 10 tahun lagi ya. Ya enggak apa-apa, silakan aja gitu. kalau ujungnya Allah ma'anta alamu ya basir. Terserah engkau ya Allah yang maha tahu. Ya jaluk. Nah makanya ngaji hari ini kitab Fathur Rabbani, kitab Iqodul Himam menaikkan pemahaman, menaikkan level, gitu kan. Kalau levelnya pahala ya masih level inilah ya level ya anak saya Sadik ya kan. Kalau maksanya kan, kalau minta kan maksa. Nah coba karena usianya udah pada 40-an, ada yang mendekati 40, ada yang 30, ada 40 ke atas. Nah, kitab ini sebetulnya ingin menaikkan level rohani kita, gitu. Supaya ibadah itu enak, gitu. Jangan jadi beban, gitu. Nah, yang jadi masalah kan udah usianya udah tua, ya, udah 50-an atas. Tapi levelnya masih di bawah, pasti ibadah juga jadi beban. Bukan jadi nikmat, tapi beban terus. Dan itu melelahkan, ibadah jadi beban itu. Gua belum tentu bijak ya dia. Tapi ada juga balita bukan, tua bukan.
Dewasa bukan, remaja bukan. Ada. Standar lah. Ya standar ya bukan. Disebut nong gak tua, disebut tua nong, disebut tengah-tengah ya duduk. Jadi Pak, Doa malaikat hamba ya. jam berapa? Setengah 11. Hah? Setengah 11. Setengah 11 ya. Yang kagok beberapa baris lagi. Wa in ghalaqa 'alaika waridatut tol, dan apabila engkau dibayang-bayangi keinginan untuk meminta kepada Allah, wa talabat syai'an, dan pengen minta kepada Allah, disuruh jangan minta dalam pengajian, nggak boleh minta karena Allah udah ngerti, tapi nggak kuat, gatel pengennya dia minta terus kepada Allah. Kan pernah mengalami seperti itu kan? Tsumma ta'akhkhar angka waqtal atofihi, kemudian permintaanmu dikabulkannya lambat, gitu kan? Fala tahimullah fi wa'dahi khairu qol, jangan bimbang, jangan cemas, gitu kan, di dalam janji-janji Allah. Ud'uni astajib lakum, sesungguhnya Allah pasti akan mewujudkan, akan mendengar dan mengabulkan doa-doamu. Terakhir ya, bentuk apa sih pengabulan Allah? Ada 3 biasanya Allah kalau ingin mengabulkan doa-doanya. 1, bisa dipercepat, minta A dikasih A, minta gelas dikasih gelas. Bisa ditahan dari tabungan. Jadi doa terus tapi nggak dikabul-kabulkan, berarti itu jadi tabungan. Tabungannya kapan dipetiknya ya? Nanti kalau udah mati. Ketiga, dikabulkannya dalam bentuk apa? Kita akan dihilangkan kejelekan-kejelekan kita, keburukan-keburukan kita, kesialan-kesialan kita. Itu mintanya kaya tapi dikabulkannya, engkau dirubah perilakunya sama Allah. Yang tadinya sentak sengor jadi lembut, yang tadinya malas ngaji jadi ngaji, yang tadinya malas ibadah jadi ibadah. Padahal mintanya pengen kaya, tapi dikabulkannya dalam bentuk seperti itu. Makanya ada 3 katanya kan. Ma min da'i ila wa huwa baina ihdatsalah. Tidak ada orang yang berdoa kecuali di antara 3 keadaan. Maksudnya orang yang berdoa itu pasti mengalami dikabulkannya dalam 3 keadaan ini. Tinggal rasakan sendiri. Imma an taj'aba imma an tu'ajjabala lahu talibatuhu. Bisa jadi Allah mempercepat pengabulan doanya, wa amma an yudakhkharahu lahu taubuha, atau bisa jadi doa-doamu jadi tabunganmu nanti kelak di akhirat setelah mati jadi tabungan. Wa imma an yusrafa anhu minas su'i mithluha, atau pengabulannya dalam bentuk engkau keburukan-keburukanmu, kejelekan-kejelekanmu, aib-aibmu, bahkan perilaku-perilakumu akan dihilangkan, diganti dengan perilaku-perilaku yang baik, atau diganti juga kejelekan-kejelekannya dihilangkan, diganti oleh Allah sesuai dengan setara dengan permintaan. Itu Kak, berdoa itu sebetulnya tidak ada yang tidak dikabulkan. Semuanya dikabulkan. Tinggal bentuk pengabulannya aja yang berbeda. Ada yang dikabulkan sesuai permintaannya, ada yang dikabulkan doa-doanya jadi pahala, yang jadi tabungan, ada juga dikabulkannya dengan cara Allah menghilangkan keburukan-keburukan kita, menutupi aib kita, dan kita dilembutkan hatinya sehingga kita memiliki akhlak yang baik. Gitu. Jadi wajar kalau sekarang banyak istighosah setiap malam Jumat, orang sugi-sugi. Bisa jadi Allah teh lagi bikin rekening tabungan. Gitu, nanti dicairkannya setelah mati. Mungkin aja itu ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.